Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, balik lagi di channel Guru Al Muslihun Amin. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai pengalaman motor Aerox New ABS saya yang pada hari ini terkendala, yaitu mati total atau istilahnya tidak bisa dihidupkan. Motor saya ini sebelumnya sudah selama 3 sampai 5 hari kalau gak salah itu sudah tidak digunakan gitu, alias disimpan di rumah, tidak saya panaskan, istilahnya tidak dipakai lah selama kurang lebih ya 4 sampai 5 hari lah. Nah, pada akhirnya ketika pas saya ingin menggunakan motor ini tidak bisa dihidupkan gitu. Jadi ketika si tombol on-nya ini hidup, malah si speedometer, kemudian ketika di starter itu tidak menyala gitu. Nah, kita ambil contohnya seperti ini. Nah, motor itu tidak bisa di starter, kemudian speedometernya itu tidak nyala, hanya muncul indikator ABS-nya saja dan indikator kunci yang kedap-kedip. Kemudian yang menyalanya itu hanya lampu alis. Lantas lampu alisnya pun tidak begitu terang, tidak seperti biasa, alias redup lah kelihatannya itu. Kemudian lampu belakang juga hidup. Jadi yang hidup tuh cuman lampu indikator ABS, kemudian lampu alis depan dan juga lampu rem gitu. Nah, ini menjadi permasalahan lah. Kenapa? Karena ini motor masih baru, kurang lebih ada sekitar motor ini baru 6 bulan gitu. Baik kawan-kawan semua, tuh seperti di video ini kelihatan kan bagaimana motor ini tidak bisa dinyalakan dan cukup membuat kesal, karena ya mengingat ini keluaran 2023, saya beli Desember 2022, sekarang udah Juni kan 2023 gitu. Baik, kita langsung saja kawan-kawan semua kita buka, karena setelah saya buka jok, karena setelah saya nyari-nyari informasi, bahkan saya pun konsultasi dengan dealer bahwa fitur di Yamaha Aerox New ABS itu ada salah satu fitur yang namanya CCU, yang artinya itu Communication Control Unit. Jadi CCU ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara HP dengan motor kita. Makanya kenapa ada yang namanya aplikasi Y-Connect. Nah, Y-Connect itu, Yamaha Connect itu berguna untuk kita mendapatkan informasi di motor. Nah, salah satu alat untuk mengkoneksikan motor dengan HP itu ada yang bernama CCU. Di manakah letak CCU itu? Nah, si CCU itu terletak di bawah jok motor kita. Dan kita harus buka dulu tutup aki gitu, karena si CCU ini berada di atas aki motor kita. Jadi kendalanya kenapa bisa demikian? Jadi menurut dealer dan juga informasi yang saya cari-cari di media sosial, bahwa aki motor saya itu soak dikarenakan saya tidak gunakan setiap disimpan motor ini selama 4 sampai 5 hari. Kemudian akinya itu terus disedot ke alat yang bernama CCU itu gitu. Nah, bentuk CCU ini seperti ini ya kawan-kawan semua, berbentuk kotak seperti balok. Nah, ini alat yang mengkoneksikan antara motor dengan handphone kita melalui aplikasi Yamaha Connect. Nah, kan di Yamaha Connect itu kita bisa mendapatkan informasi seperti oli, jarak motor, speedometer, bahkan fitur-fitur lainnya lah yang bisa kalian dapatkan. Tapi dikarenakan saya itu sangat jarang sekali menggunakan aplikasi Y-Connect, sehingga ada saran dari dealer untuk dilepas saja gitu. Sudah dikarenakannya memang betul saya sangat jarang, walaupun pas ketika beli itu hanya dipakai 2 atau 3 kali aplikasi Yamaha Y-Connect.
sudah, akhirnya saya mau cabut hari ini, sekaligus ya untuk mengurangi atau istilahnya menghindari yang namanya soak aki motor gitu. Nah, untuk mencabutnya kawan-kawan sangat mudah sekali karena di sini ada tombol yang sangat jelas. Kalian tinggal klik ataupun tekan saja dan tarik si alat yang namanya CCU itu sehingga nanti terlepas seperti yang ada di video ini. Nah, setelah terlepas, saran saya itu kabel dan juga CCU-nya kalian tutup pakai selotip sehingga nanti tidak ada debu yang masuk, karena kan kita tidak tahu kedepannya kita bisa pakai atau enggak. Jadi saran saya untuk ditutup selotip supaya debu itu tidak masuk. Baik, setelah dicabut kita akan coba bagaimana untuk menyalakan kembali motor. Kita testi saja apakah setelah dicabut CCU motor bisa menyala atau tidak. Oke, kita coba dengan menyalakan tombol on. Oke, dan ternyata speedometernya masih belum bisa untuk aktif atau menyala dan juga tidak bisa di starter. Berarti ini memang sudah fix bahwa kondisi aki di motor saya itu sedang shock gitu, atau istilahnya ya habis gitu. Mari kita bongkar dan kita bawa ke tukang servis atau istilahnya tukang jasa cas aki dan juga baterai motor. Ya, bukannya cukup mudah. Di sini ada dua baut, dua mur ya istilahnya. Kalian tinggal buka saja dari kiri ke kanan. Dan untuk sekedar informasi, saya lupa untuk memvideokan ketika mencabut aki ini dan membawa ke tempat jasa cas. Jadi ketika saya membawa aki ini ke tempat cas dan saya cek berapa volt kondisi ini aki yang punya saya, ternyata ketika dicek awal menurut tukang jasa cas baterainya itu ataupun jasa cas aki, kondisi aki saya itu berada di 2 volt. Ini menandakan bahwa ya memang aki saya itu turun drastis atau istilahnya shock. Makanya sama saya itu dicas selama 1 malam dan kurang lebih saya membayar itu sekitar 10.000 lah, cukup murah. Jadi saya cas itu sekitar pukul 4 sore dan saya ambil sekitar pukul 8 pagi. Dan ketika sudah dicas dan dicek ternyata memang sudah full. Dan ini kondisi dimana aki sudah dicas dengan kondisi sudah terisi penuh. Kemudian saya langsung pasangkan aki ini ke tempatnya. Jangan lupa untuk ketika memasang itu dari kanan ke kiri ya, masukin si murnya gitu kan. Tadi kita melepas dari kiri ke kanan, ketika masang itu dari kanan ke kiri. Dan ini posisi ketika CCU nya sudah saya cabut dan saya sudah simpan, sehingga nanti ke depan saya sudah tidak menggunakan yang namanya CCU, dikarenakan saya itu sangat jarang menggunakan CCU. Tapi apakah boleh kita menggunakan CCU? Itu tidak menjadi masalah ketika kawan-kawan sekalian itu setiap harinya memanaskan lah. Setidaknya kalau misalkan motor tidak digunakan ketika di rumah, ya minimal tiap pagi itu dipanaskan, sehingga tidak terjadi seperti apa yang saya rasakan gitu. Dikarenakan saya memang jarang menggunakan aplikasi Yamaha Connect, ya sudah saya lepas saja. Tapi kalau misalkan kawan-kawan ada yang masih sering menggunakan aplikasi Yamaha Connect, ya ketika motornya tidak digunakan ya minimal paginya dipanaskan. Itu tips dari saya. Baik, kita coba apakah menyala motor ini. Oh, dan memang sudah menyala kembali dengan posisi ketika motor tidak dinyalakan, baterainya itu ada di 12,5 volt.
Dan biasanya ketika hidup itu baterainya itu ada di posisi 14,5 atau 2,2 lah biasanya itu. Mari kita cek, kita nyalakan motor. Dan akhirnya motor saya bisa nyala kembali setelah 5 atau 6 hari tidak dinyalakan. Mari kita cek dari mulai lampu depan oke, berjalan dengan normal, kemudian lampu alis juga menyala, kemudian ya bisa kita lihat bagaimana speedometernya itu menyala dengan baik. Jadi memang inti permasalahannya itu adalah akinya itu soak, akibat dari saya tidak menyalakan motor sekitar kurang lebih 5-6 hari karena akinya itu disedot oleh fitur atau alat yang bernama CCU. Begitulah kawan-kawan pengalaman saya yang bisa saya share ataupun bagi ke kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang saya hari ini berikan bisa membantu kawan-kawan. Dan juga perlu kawan-kawan ingat bahwa sebelum saya cas juga saya agak ragu-ragu apakah bisa menggagalkan klaim garansi saya atau tidak. Nah, saya pun konsultasi dengan dealer, Pak, apakah boleh saya mencas si aki ini? Boleh, silahkan katanya, karena tidak akan menggugurkan garansi apabila aki kita nanti bermasalah. Jadi kita bisa klaim garansi yang kita miliki berupa aki yang ada di motor. Baik kawan-kawan semua, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya Yamaha Aerox New ABS 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.